Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi IPA ya. Tadi sudah belajar bahasa Indonesia, sekarang IPA. Nah, IPA saat ini hari ini yang akan kita pelajari adalah materi panas dan perpindahannya. Kemarin kita sudah mengetahui dan sudah belajar ya apa saja sumber-sumber panas yang ada di bumi, yaitu dari matahari, kemudian ada dari yang api, panas bumi, listrik, kemudian gesekan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan menjurus atau mengkhususkan pembahasan kita mengenai perpindahan dari panas. Kemarin ada materi yang kurang kita bahas pada subtema 1, yaitu pengaruh panas terhadap benda. Jadi panas itu bisa mempengaruhi bentuk benda. Benda yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Ya, pemuaian itu istilahnya dari misalnya besi ini 6 cm kemudian dipanaskan atau mendapatkan panas sehingga ukurannya itu bertambah menjadi 6 cm lebih sedikit seperti itu namanya pemuaian. Jadi panjangnya itu bertambah seperti itu ya. Sedangkan benda yang didinginkan akan mengalami penyusutan. Contohnya kabel ketika malam hari ya, karena dingin cuacanya, kabelnya akan menyusut sehingga pemasangan kabel itu biasanya dibuat renggang atau dibuat tidak kenceng gitu ya, tidak, supaya ketika malam hari mengalami penyusutan, kabel ini tidak putus seperti itu. Kemudian berdasarkan sifat-sifat perubahan benda akibat pengaruh panas, maka manusia harus melakukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sebagai penyesuaian perubahan sifat benda akibat panas diantaranya yang pertama adalah pemasangan kaca pada bingkai jendela. Pemasangan kaca dibuat renggang ya dengan kayunya supaya ada ruang untuk pemuaian. Kemudian pemasangan sambungan rel kereta itu juga dibuat renggang supaya ketika memuai rel keretanya tidak melengkung seperti itu. Kemudian pemasangan sambungan jembatan juga seperti itu. Pemasangan kabel tiang listrik ini juga seperti itu. Kemudian memompa ban kendaraan. Jadi ketika memompa ban kendaraan, udara yang dimasukkan ke dalam ban ya ketika memompa itu tidak banyak, tidak boleh terlalu keras ya, karena ketika udaranya nanti panas memuai karena adanya sinar matahari dan juga karena terkena aspal ya, aspal karena ketika terkena sinar matahari aspalnya juga akan panas sehingga nanti aspalnya juga akan merambatkan panasnya itu ke ban ya, sehingga udara di ban itu juga akan memuai. Nanti ketika udaranya penuh, sehingga ketika udaranya memuai ya, itu kan mencari ruangan yang luas ya Nak ya. Bannya dikhawatirkan akan meletus gitu. Kemudian pemasangan keramik itu juga dibuat renggang supaya ketika memuai keramiknya tidak pecah. Dan pengisian gas balon udara itu juga supaya ketika diterbangkan ya, balon udaranya itu kan dipanaskan, itu udaranya memuai sehingga nanti udaranya juga tidak akan membuat dari gas itu sendiri, pengisian gas balon udara balonnya tidak meletus. Kemudian perpindahan kalor yang terjadi dari sebuah benda kepada benda lainnya terjadi dengan 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Jadi dalam bumi ini ya, setiap kegiatan manusia itu pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor dalam bermacam-macam kegiatan manusia itu bisa terjadi dengan 3 macam. Tanpa kita sadari ya, di sini kita akan mempelajari apa saja sih kegiatan kita yang mengalami perpindahan kalor ya, yang kita itu sendiri tidak tahu apa itu namanya ya. Di sini ada 3 macamnya, yaitu secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Dan apa itu konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dan disertai perpindahan partikel zat tersebut.
Dan apakah yang dinamakan radiasi? Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa memerlukan zat perantara. Yang konduksi, coba kita lihat contohnya ya, konduksi. Ya, contohnya seperti ini. Benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat ketika memegang kembang api yang dibakar. Jadi ketika kita sedang membakar kembang api ya nak ya, logam yang biasanya digunakan untuk untuk pegangan itu akan terasa panas. Padahal tidak ada perpindahan apinya itu ke tangan kita. Nah, seperti itu. Konduksi ini tanpa disertai perpindahan zat partikelnya. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air ya. Tutup panci kan tidak dipanaskan langsung dengan apinya ya. Tapi tutup panci akan panas karena tadi merambat ya. Jadi panasnya itu melalui zat perantara tanpa airnya atau apinya itu menyentuh dari si tutup itu. Kemudian roti mendapatkan panas dari pemanggang roti yang dialiri listrik. Jadi roti ini bisa panas karena mendapatkan panas dari pemanggang roti tanpa listriknya sendiri yang memanaskan rotinya gitu. Kemudian sendok akan terasa panas ketika kita gunakan untuk mengaduk minuman panas. Nah, kemudian bagian dasar setrika bisa meneruskan panas dari elemen panas ke pakaian yang disetrika. Seperti pada gambar itu ya. Di situ apinya ada di sebelah kiri, tapi tangan kita bisa panas karena adanya perantara dari besi itu tadi, tapi apinya tidak langsung berpindah ke tangan kita, melainkan melalui zat perantara. Jadi konduksi ini adalah perpindahan panas ya yang melalui zat perantara tanpa adanya perpindahan dari zat partikel itu sendiri. Kemudian perpindahan panas secara konveksi. Contohnya apa konveksi ini? Gerakan naik turunnya air ketika dipanaskan. Jadi ketika ayah ibu memanaskan misalnya ya di tungku ya, itu airnya ketika mendidih akan naik turun. Nah, itu yang dinamakan konveksi. Jadi panas bisa berpindah ya, kalornya itu berpindah melalui zat perantara, melalui itu tadi. Zat perantaranya apa berarti? Tungkunya ya. Kemudian partikelnya ikut berpindah, partikelnya berarti air ikut berpindah, naik turun. Kemudian terjadinya angin laut dan angin darat. Nah, ini juga termasuk. Kemudian gerakan balon udara dan pergerakan angin ketika siang hari. Jadi angin ketika siang hari itu termasuk konveksi karena misalnya angin di lapangan ya itu mendapatkan cahaya matahari. Kemudian udaranya yang ada di lapangan itu menjadi panas sehingga memuai. Kemudian udara yang panas itu tadi akan berpindah ke bawah pohon misalnya ya. Oke, selanjutnya adalah perpindahan panas secara radiasi. Jadi perpindahan panas secara radiasi ini adalah perpindahan panas yang tanpa melalui zat perantara. Contohnya panas matahari ya bisa sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Panas matahari bisa sampai ke tubuh kita. Tubuh kita terasa panas atau hangat ketika berada di bawah terik matahari, padahal tidak ada zat perantaranya, tidak ada besinya, tidak ada tungkunya. Itu yang dinamakan radiasi. Kemudian tubuh terasa panas ketika berada di dekat api unggun ya, padahal api unggunnya berada di sebelah sana, tapi tubuh kita terasa hangat karena ada api unggunnya. Itu namanya perpindahan panas secara radiasi tanpa perantara. Kemudian menetaskan telur menggunakan lampu, itu juga telurnya berada di bawah misalnya, terus lampunya ada di atas, tidak ada perantaranya, tidak ada besinya, tidak ada tidak ada logamnya, tapi bisa menetaskan telur. Itu juga termasuk perpindahan panas dari lampu ke telur secara radiasi tanpa perantara. Dan pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, sekian materi pada hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.